Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrialdi Ramadan dari program studi Matematika FMIPA Undri dengan NIM 2303110572, di mana saya akan mempresentasikan proposal tugas proyek dengan judul pemaneman optimal dari sistem predator prey dengan cagar laut. Dimana langsung saja kita masuk ke latar belakang, yaitu latar belakang penelitian ini dimulai dari fenomena interaksi predator prey di alam yang merupakan hubungan simbiosis parasitisme. Model klasik vodka filtera yang dikembangkan tahun 1920-an ternyata belum cukup mempresentasikan kondisi nyata di ekosistem. Oleh karena itu, kami mengembangkan model yang memasukkan unsur cagar laut untuk mengoptimalkan pemaneman berkelanjutan, sekaligus menginteraksikan aspek biologis dan ekonomi dalam satu model matematika. Masuk ke perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, kami merumuskan beberapa masalah penelitian, yaitu pertama, bagaimana mengembangkan model predator prey dengan cagar laut. Kemudian, bagaimana menganalisis kestabilan sistem, bagaimana menentukan strategi pemaneman optimal menggunakan kondisi Legendre collapse. Terus, bagaimana hubungan antara harga bayangan stok dengan area cadangan optimal. Dan terakhir, bagaimana dampak cagar laut terhadap keberlanjutan ekosistem. Selanjutnya kita masuk ke pustaka, tinjauan pustaka, yaitu kita masuk persamaan diferensial. Di tinjauan pustaka, kami menggunakan konsep persamaan diferensial. Terdapat dua jenis persamaan diferensial, biasa dengan satu parameter dan parameter diferensial dengan banyak parameter. Kami juga bekerja dengan sistem persamaan diferensial yang merupakan gabungan beberapa persamaan diferensial. Untuk umumnya seperti yang terlihat pada slide ini. Selanjutnya, model predator prey, yaitu model predator prey yang kami gunakan memiliki tiga asumsi dasar, yaitu pertama, tanpa predator populasi prey tumbuh secara eksponensial. Kedua, tanpa prey populasi predator menurun. Ketiga, interaksi antara kedua sebanding dengan perkalian populasi mereka. Dari asumsi ini, kami peroleh sistem persamaan diferensial seperti yang terlihat pada slide. Selanjutnya, titik equilibrium. Konsep penting berikutnya adalah titik equilibrium, yaitu titik di mana sistem tidak berubah. Titik ini dianalisis menggunakan matriks Jacobian. Ada beberapa jenis kestabilan seperti node saddle point, spiral, dan center yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya yaitu nilai eigen. Untuk menganalisis kestabilan, kami menggunakan nilai eigen. Nilai eigen adalah nilai karakteristik dari matriks Jacobian. Kriteria kestabilannya yaitu jika semua bagian real nilai eigen negatif, sistemnya stabil. Jika ada yang positif, tidak stabil, dan jika nol berupa center. Selanjutnya kita masuk ke slide model dengan cagar laut. Model yang kami kembangkan memodifikasi fungsi memanen dengan memasukkan cagar laut. Parameter U mempresentasikan fraksi stok yang panen, sementara U dari 1 sampai U adalah fraksi cagar laut. Sistem persamaan akhir kami terdiri dari dua persamaan. Yang pertama menggambarkan dinamika populasi prey, dan kedua menggambarkan dinamika usaha penangkapan. Terus variabel dan parameter. Berikut adalah variabel dan parameter yang digunakan dalam model. X mewakili densitas ikan sebagai prey, E mewakili usaha penangkapan sebagai predator. Parameter R adalah laju pertumbuhan intrinsik, K adalah daya dukung lingkungan, Q adalah koefisien daya tangkap, U adalah fraksi yang dipanen, dan A adalah tingkat kritis ukuran stok. Terus kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya ada 6 poin utama, yaitu mengembangkan model dengan cagar laut, menganalisis kestabilan sistem, menerapkan kontrol optimal, mengeksplorasi hubungan harga bayangan, menentukan area cadangan optimal, dan melakukan simulasi numerik untuk validasi model.
Terus kita masuk ke metode penelitian dari tahap 1 ke tahap 9. Metode penelitian kami dimulai dengan studi literatur untuk memahami model dasar, kemudian membentuk asumsi-asumsi dasar, mengembangkan model matematika, dan menganalisis titik equilibrium. Kami memastikan semua titik equilibrium memiliki nilai positif agar bermakna secara biologis. Terus memasukkan matriks Jacobian. Kami menghitung nilai eigen untuk setiap titik equilibrium dan menganalisis stabilan berdasarkan tanda nilai eigen. Hasil analisis ini kemudian kami interpretasikan dalam konteks biologis. Dan tahap terakhir adalah simulasi numerik menggunakan software Maple 13, di mana kami mensubstitusi parameter dan memvisualisasikan dinamika sistem. Dari hasil simulasi dan analisis, kami menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi pengelolaan. Selanjutnya, analisis stabilan titik P0 dan P1. Hasil analisis kami menunjukkan 3 titik equilibrium, yaitu pada titik P0 di titik 00 tidak stabil karena memiliki nilai eigen positif dan negatif. Dan pada titik P1 yaitu di titik K0 adalah saddle point karena kedua nilai eigen berbeda tanda. Dalam konteks biologis, saddle point berarti sistem tidak akan bertahan pada titik ini dalam jangka panjang. Selanjutnya, analisis stabila di titik P2. Yang paling penting adalah titik P2, yaitu titik equilibrium interior, di mana kedua populasi koesis. Titik ini stabil, baik dengan nilai eigen real negatif ataupun kompleks dengan bagian real negatif. Ini berarti sistem dapat mencapai keseimbangan jangka panjang, di mana populasi prey dan predator tetap ada. Selanjutnya, analisis bionomik. Kami juga menganalisis aspek ekonomi melalui pendapatan bersih berkelanjutan. Keseimbangan bionomik tercapai ketika pendapatan dari hasil tangkapan sama dengan biaya penangkapan. Model ini membantu menentukan tingkatan pemanenan yang optimal secara ekonomi dan ekologis. Selanjutnya, masuk ke simulasi numerik. Untuk validasi model, kami melakukan simulasi numerik dengan parameter yang realistis. Simulasi ini menghasilkan grafik dinamika populasi, prase portrait, dan analisis sensitivitas yang membantu memahami perilaku sistem under various conditions. Masuk ke implikasi dan aplikasi. Penelitian ini memiliki implikasi praktis yang penting. Model ini dapat digunakan untuk menyusun strategi pengolahan perikanan kelanjutan, menentukan ukuran cagar laut optimal, dan menyusun kebijakan pemaneman yang berimbang antara kepentingan ekonomi dan konservasi. Selanjutnya, masuk ke timeline. Penelitian ini dirancang selama 6 bulan. Nah, di 2 bulan pertama untuk struktur literatur dan pengembangan model, 2 bulan berikutnya untuk analisis matematik, 2 bulan kelima untuk simulasi numerik, dan bulan terakhir untuk penulisan laporan dan presentasi. Nah, kita dapat kesimpulan terakhir, yaitu kami berhasil mengembangkan model predator prey dengan cagar laut yang memiliki titik equilibrium yang stabil. Cagar laut terbukti berperan penting dalam menjaga kestabilan populasi. Model ini dapat menjadi dasar ilmiah bagi pengelolaan perikanan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekologi dan ekonomi. Demikian presentasi proposal tugas proyek saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.